Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi kami yang sedang belajar pada pagi hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk kamu. Bertemu lagi dengan Mr. Sri Zibua pada pembelajaran seni budaya. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik, yakni harmoni musik. Harmoni musik adalah lagu yang diungkapkan oleh seorang penyair yang di dalamnya memiliki makna-makna yang begitu dalam, sehingga siapa saja pendengarnya mampu merasakan begitu dalamnya makna yang terdapat di dalam syair tersebut. Tentunya musik ini akan disuguhkan berdasarkan bunyi-bunyian, dan bunyi-bunyi yang indah ini disusun menjadi satu keutuhan yang disebut dengan harmoni. Tentunya bertanya, apa saja sih yang jadi susunan dari harmoni? Harmoni tersusun dari beberapa karya, yakni adalah irama. Irama adalah panjang pendeknya suatu nada yang dihasilkan dari bunyi-bunyian yang indah, atau dari alat musik, atau dari nada. Sedangkan melodi adalah tinggi rendahnya nada yang disusun dalam satu frasa. Dalam pembadu-padankan ini, maka menghasilkan keselarasan bunyi yang mampu memberikan kesan terindah, yang mampu memberikan bunyi-bunyian yang indah, sehingga siapa saja pendengarnya dapat merasakan, dapat menikmati bagaimana harmoni musik yang indah itu. Lalu setelahnya maka akan ada yang disebut dengan birama. Birama ini menentukan beberapa nada yang ada dalam satu ruas birama itu. Birama terdiri dari 2/4, 3/4, dan 4/4. 2/4, 1, 2, 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4/4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lalu setelah birama, irama, dan melodi dipadu-padankan, maka menghasilkan yang namanya harmoni, yaitu keseimbangan nada. Tentunya musik yang disuguhkan ini juga tidak lepas dari tempo. Tempo adalah panjang pendeknya suatu bunyi-bunyian yang dihasilkan atau yang dibunyikan, baik oleh alat musik itu sendiri atau suara manusia. Tempo cepat, tempo lambat, tempo sedang, tempo tentara, markato, tempo yang megah, tempo yang sedih, bahkan juga ada tempo yang sangat-sangat lambat. Ini diikuti oleh bagaimana sang penyair atau sang pembuat musik atau sang pembuat syair mampu memahami dan memaknai dalamnya syair sehingga mengikat pada tempo, sehingga apapun yang disuguhkannya nanti dapat dipahami dan dimengerti melalui penghayatan nada-nada yang ada. Kemudian di dalam pementasan musik ini maka dibutuhkan yang namanya dinamika, karena dinamika ini menghantarkan seseorang untuk bisa merenungkan lagu tersebut atau menghayati, karena di dalam dinamika itu mengandung keras lembutnya suatu bunyi yang diproduksi oleh manusia atau yang diproduksi oleh alat musik itu sendiri. Lewat dinamika itulah perasaan penghayatan disampaikan kepada pendengar, karena di dalam dinamika itu sendiri ada dari kecil ke besar, ada dari besar ke kecil, itu disebut dengan crescendo. Kalau dari kecil ke besar disebut dengan crescendo, dari besar ke kecil disebut dengan descrescendo. Ada juga dinamika lembut, halus. Ada juga dinamika keras, forte. Kalau tadi yang halus lembut disebut dengan piano, yang keras disebut dengan forte. Ada lagi yang sangat besar disebut dengan forte, fortissimo, keras sekali. Ada juga yang sangat lembut, namanya piano, pianissimo. Jadi semua rangkuman ini mengharuskan seorang penyair untuk menguasainya sehingga menghasilkan namanya harmoni musik. Nah, dari semua harmoni musik ini maka dibutuhkanlah individu-individu yang benar-benar untuk memberikan dirinya untuk membuat sesuatu hal menjadi yang terbaik berdasarkan karya-karya yang ada. Misal, seorang penyanyi. Kalau seorang penyanyi bernyanyi tanpa melakukannya dengan ekspresi dinamika, maka rasa yang dia sampaikan kepada pendengar itu tidak akan sampai. Karena di dalam dinamika tadi ada rasa yang disampaikan lewat pesan dari besar volume suara yang diproduksi. Nah, untuk itu kepada seluruh siswa-siswi kami, unsur-unsur harmoni musik inilah yang dipadu-padankan sehingga menghasilkan penyajian musik yang maksimal. Nah, untuk kamu sekalian yang sedang belajar pada pagi hari ini, Mister juga akan menjelaskan ke kamu ada beberapa jenis-jenis suara manusia. Kalau suara manusia di dalam komposisi paduan suara, maka dikenal 4 suara utama. Yang pertama adalah suara sopran. Sopran itu suara tinggi wanita. Kemudian suara alto, yakni suara sedang wanita. Kemudian suara tenor,
yakni suara tinggi pria, dan suara bass, yakni suara rendah pria. Jika disatukan akan menjadi komposisi paduan suara. Lahirlah yang disebut dengan chord atau paduan suara karena ada 4 unsur jenis suara yang menyatukan. Kalau hanya 3, maka yang ada itu adalah suara sopran, suara alto, dan suara tenor. Maka itu disebut dengan vocal group. Kalau hanya 2, suara alto dan sopran atau sopran tenor, maka itu disebut dengan suara duet. Kalau hanya 1 suara, maka itu disebut dengan suara solo atau unison. Nah, dari semua penampilan jenis-jenis suara ini, maka menghasilkan bunyi-bunyian yang indah, selaras, dan harmoni. Pemimpin paduan suara itu sendiri seringkali disebut dengan konduktor atau dirigen. Konduktor atau dirigen. Lalu, seorang yang mengubah atau menambahkan unsur-unsur musik lainnya untuk lebih indah disebut dengan aranser. Untuk itu kepada seluruh siswa-siswiku yang begitu kucintai pagi ini, inilah penyajian harmoni musik yang kita bahas di pagi ini supaya kamu lebih memaknai dan mendalami bunyi-bunyian yang indah yang ada di sekitar kamu. Tetap semangat untuk belajar, kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya minggu depan dalam penyajian musik harmoni dan indah. Sukses selalu untuk kamu, selamat pagi dan jaga kesehatan.